Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa bersama dengan saya Pendeta Tasius Kiprianus Polikarpus Sangkilang atau yang disingkat Pendeta TKP. Bersyukur kita masih diberkati sampai hari ini. Dan sebelum kita memulaikan segala aktivitas dan kerja kita di hari yang baru ini, mari kita memohon hikmat dan tuntunan Allah dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita memuji Allah dengan satu nyanyian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat dari Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan bagi kami. Di hari ini kami akan memulaikan aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus menerangi hati kami untuk boleh menerima firman-Mu dan kami dikuatkan untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda dihina, Anda diolok, Anda diintimidasi karena menyampaikan atau karena melakukan suatu kebenaran? Pernahkah Anda dibenci oleh orang lain karena menyampaikan kebenaran? Rasanya lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu kebohongan atau sesuatu yang ingin didengar oleh orang lain ketimbang menyampaikan kebenaran, apalagi yang merupakan perintah atau firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi yang sama yang dialami oleh Nabi Nehemia yang bertugas pada zaman pemerintahan Raja Artasasta, Raja Persia saat itu yang berkuasa, termasuk di bagian Yehuda. Nehemia adalah seorang juru minum raja dan kemudian dia diangkat menjadi bupati
di Yehuda. Pada masa Nehemia memerintah sebagai bupati, keadaan di Yehuda itu sangat memprihatinkan. Mereka mengalami kesengsaraan yang besar. Dikatakan mereka hidup dalam kesukaran yang besar. Bahkan itu disimbolkan dengan tembok-tembok Yerusalem atau tembok-tembok Yehuda yang sudah berlubang ataupun pintu-pintu gerbangnya sudah runtuh. Karena itu ini menimbulkan rasa simpati, menimbulkan rasa keprihatinan dari Nehemia, sehingga dia meminta izin dari Raja Artasasta untuk kembali ke Yehuda untuk membangun kembali tembok-tembok yang ada di sana. Dan saudara-saudara, ketika dia memiliki satu rencana dan rancangan yang baik terhadap bangsa pilihan Allah ini, dia tidak mengalami situasi yang mulus, dia tidak menghadapi kondisi yang aman-aman saja, tetapi ada orang-orang yang mencoba menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dalam bacaan kita saat ini ayat 19, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ketika mereka memulai pekerjaan pembangunan tembok di Yerusalem ini, mereka menghadapi suatu kondisi di mana mereka ditolak. Terlebih Nehemia ini, dia ditolak, dia dihina, bahkan diolok-olok. Tetapi Nehemia tidak menjadi patah semangat. Ketika dihadang, ketika diolok, ketika dihina, Nehemia tidak langsung menjadi putus asa. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia berdoa sebelum melakukan semua itu, tetapi juga dia berjaga. Nah, disinilah kolaborasi yang penting antara berdoa dan bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam hidup ini membuat satu keputusan, maka kita hanya dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama adalah kita melakukan sesuatu atau kita hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Nehemia adalah seorang bupati di Yehuda, tetapi dia tidak menggunakan posisi jabatan yang nyaman itu. Dia keluar dari zona nyaman dan dia memilih untuk bekerja bersama dengan rakyat di Yerusalem, membangun tembok Yerusalem sekalipun harus dihina. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, bahkan dikatakan dalam pasal 5 dia tidak mengambil bagian atau hak yang menjadi bagiannya sebagai seorang bupati, tidak membebankan rakyat Yerusalem. Kalau kita hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri, maka kita akan berada di posisi menjadi orang yang tidak akan pernah merasa bahagia. Pernahkah saudara bertemu dengan orang egois yang bahagia? Kapan kita bertemu dengan orang egois yang hidup bahagia? Orang egois pasti tidak akan merasa bahagia, sebab dia akan mementingkan diri sendiri. Dia pasti akan selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan tidak akan pernah merasa puas. Yang kedua, kita diberikan pilihan untuk hidup menyenangkan orang lain. Nah, ketika kita melakukan pilihan yang kedua ini membawa kita pada kehidupan yang penuh kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Tentang apa yang akan orang lain katakan terhadap apa yang kita sampaikan atau yang kita lakukan. Dan itu tidak akan membuat kita bahagia juga. Yang ketiga adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Ketika dia melakukan dan menyampaikan kebenaran, dia diintimidasi, dia ditolak, dia diolok, dia dihina oleh orang-orang yang tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Nehemia. Tetapi dia percaya bahwa kebenaran pasti akan menang melawan kejahatan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak peduli ketika kita melakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran, apa respon dari orang lain, apa kata dari tetangga, apa kata dari orang-orang yang membenci kita. Teruslah lakukan kebenaran, sebab kebenaran pasti akan menang apapun yang menghadangnya. Apakah Anda tetap berdiri teguh untuk melawan mereka yang memaksa Anda, menekan Anda untuk tidak melakukan yang benar? Percayalah bahwa Tuhan akan memberi Anda sukses bila Anda
hidup untuk menyenangkan Dia. Karena itu saudara-saudara, seperti Nehemia yang akhirnya memperoleh kesuksesan dalam pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem, demikian pun dengan kita yang mau hidup menyerahkan diri kepada Tuhan, yang mau hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Ketahuilah bahwa Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tolong aku Tuhan untuk berdiri teguh ketika orang berusaha meyakinkan aku untuk melakukan hal yang salah. Lindungilah aku ketika tekanan-tekanan itu muncul. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.